Jadi rekening jajan sama rekening untuk ditabung dipisahkan. Iya. Jadi lu bisa tahu ketika rekening jajan lu udah emang menipis ya berarti lu emang harus menipis saat itu. Oke, hello guys, welcome back again to my YouTube channel di Abdus Desi Channel. Ketemu lagi sama gue Abdu dan teman gue Fauzan. Jauh-jauh nih teman gue nih dari Pamulang datang ke Jakarta Selatan ke Bintaro buat sharing sama teman-teman sekalian. Oke, kali ini kita mau bahas tentang hal yang relate banget sama Gen Z ya. Sama Gen Z. Ini menurut gue nih hal yang sulit dilakukan. Ya. Hal yang sangat sulit dilakukan terutama para Gen dengan Z. Kita lihat dinamika kehidupan anak-anak Gen Z di Jaksel ya kan. Dinamika kehidupan, gaya hidup, kebutuhan yang butuh dijadiin keinginan dijadiin kebutuhan. Kacau. Contohnya kan kita beli kopi ini kan sebenarnya apa keinginan. sih? Keinginan kan. Tapi lama-lama jam berapa sih? 21.28. Oke. Teman-teman semuanya kalau berbicara tentang nabung nih kadang beda-beda tujuan orang menabung. Iya, benar. Ada yang buat nikah, ada yang buat beli rumah, benar. Ada yang buat diputar lagi, bener. Itu yang mantap sih buat diputar lagi. Ada beli iPhone 13, ada yang ya? buat beli Air Jordan, ada yang buat beli jaket Supreme. Ya, bebas kan tujuan nabung orang beda-beda. Iya, tapi tergantung bagaimana dia mengelolanya aja sih. Iya. Lu tahu istilah frugal living ya? Iya. Apa ya kayak hidup berhemat gitu ya, hidup sesuai dengan apa yang lu butuh gitu kan. Iya. Gue nggak tahu definisi pastinya sih. Ya gue sama. Gue tahu definisi. Jadi gue sering lihat konten apa sih yang ada suami istri itu kan, yang menerapkan hidup frugal living gitu. Di ini nggak sih biasanya di Twitter banyak ya, yang orang biasanya frugal living .2 tweet ya. Biasanya mereka kayak hidup hemat untuk mencapai tujuan finansial tertentu gitu. Iya. Dan menurut gua fine-fine aja sih. Fine banget. Ya kan karena kan orang tujuan finansialnya beda-beda. Ada yang kayak misalnya gue tuh di umur 35 pengen deh financial freedom. Dan dia udah siapinnya dari entah mungkin umur 20 atau entah 25. Bener. Ada orang juga ya gue mah mau kerja sampai mati, sampai pensiun. Bener. Itu balik lagi pilihan mereka dan nggak salah juga. Orang mau berhemat sejak muda nggak salah. Orang mau berhemat saat udah tua juga nggak masalah. Pilihan yang penting pilihan. Yang penting lu apa ya kayak nyaman buat ngejalanin hidup. Terus dengan pilihan yang lu pilih lu nggak nyusahin orang juga. Itu sih yang penting. Jangan lu memilih pilihan itu kayak gue emang nanti dah hematnya udah tua tapi pas muda nyusahin orang. Betul. Nah itu salah juga menurut gua. Dan tapi ada berbeda-beda pemahaman tentang frugal living ini bagi beberapa orang. Yang bagus sih menurut gua yang tetap sesuai dengan porsinya lah. Jadi hidup berhemat itu menurut gua betul ketika dilakukan dengan cara yang betul juga. Iya nggak sih? Jangan lu mungkin pernah ngerasain kayak pertama kali ngekos atau pertama kali kerja ya kan. Dengan mungkin gaji anggaplah rata-rata kalau di Jakarta misalnya 5 juta nih UMR segala macam. Dengan gaji segitu kos-kosan misal bayarnya 1 juta ya 1,2an misalnya, sisanya untuk kehidupan itu kan kalau dibagi-bagi sebenarnya kalau sesuai porsinya bakal cukup aja. Cukup banget. Iya sebenarnya kayak konsep frugal living kadang ada orang salah kaprah yang kita hidup tuh harus hemat yang akhirnya jadi pelit. Salah. Pelit ke orang, pelit ke diri sendiri. Ini yang masalah. Udah pelit ke orang, pelit ke diri sendiri. Jadi kayak gue tiap hari tuh makannya warteg aja. Kenapa lu makan warteg? Kan gue lagi frugal living. Shit man. Itu kayak kalau misalnya lu mau hemat sebenarnya bisa lebih bijak lagi. Iya, lebih kayak misalnya masak nasi terus lu beli lauk yang enak. Itu bisa lebih balancing. Karena ya lu contoh lah misalnya kayak lu memutuskan oke, gue makan yang penting murah karena gue lagi frugal living. Ya lu hemat kagak asal lambung anjir, lama-lama kan tiba-tiba usus buntu. Dan kan kita nggak tahu sakit itu menimbulkan biaya. Iya, nguras harta kita yang udah kita hemat. Betul. Jadi pernah merasakan apa gimana nih? Iya makanya itu. Jadi karena mungkin kita kan pernah relate banget jadi ya. Jadi kita relate karena kita pernah merasakan ternyata kurang baik juga hidup yang terlalu hemat tapi tidak mementingkan diri sendiri yang akhirnya bikin sakit. Sebenarnya hidup tuh ya standar aja gitu ya nggak sih?
kayak yang kita lagi jalanin sekarang ya kita standar, apa yang kita butuhkan ya kita beli, apa yang kita rencanakan ya kita susun sebaik mungkin dari finansial kita. Apa yang kita ingin kita kasih juga porsinya masing-masing. Benar, bukan berarti kita nggak boleh beli apa yang kita inginkan, tapi kalau misalnya kita nggak punya tanggungan seperti keluarga dan lain-lain, kita bisa nabung, nggak ada salahnya kita membeli sesuatu yang kita inginkan kan, kita sayang diri sendiri. Nah terus gue pernah baca Jan di buku Psychology of Money, jadi katanya itu Morgan Housel. Morgan Housel. Jadi katanya putih bukunya. Perilaku kita terhadap uang itu nggak ada kaitannya sama kecerdasan kita. Jadi mau kita belajar tentang financial advisor, financial planner dan lain sebagainya, kita mau belajar gimana pun, kita tahu teori sebanyak apapun itu nggak guna Jan. Kalau misalnya kita nggak bisa bersikap sama uang yang ada di depan kita sekarang misalnya. Jadi duit lo dapat dari THR, duit yang lo dapat dari gaji, yang lo dapat dari endorse, yang lo dapat dari tiba-tiba dikasih sama orang mungkin ya, yang karena lo berbuat baik misalnya di jalan gitu kan, itu treatmentnya harus sama. Jadi nggak usah dibedain karena ini dari THR, gue harus lebih hedon. Jadi semuanya itu harus sama treatmentnya. Itu yang karena sama-sama uang kan bentuknya. Jadi mau kita tahu sebanyak apapun, kita tahu compounding, kita tahu compounding interest dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak bisa nyikapin duit itu sama aja bohong. Intinya di situ sih. Iya karena kayak contoh ya. Misalnya kayak kenapa kayak maksudnya banyak banget yang kenapa sih cari uang tuh kayak susah banget, tapi ngabisinnya gampang. Dan kadang masalahnya juga kayak kita udah misalnya nih, kita udah menyusun rencana apa aja yang harus kita beli ketika kita sudah punya uang tertentu nih, misalnya dengan jumlah tertentu. Tapi pas udah terkumpul uangnya, kadang rencana kita jadi buyar. Kayak ya itu sih mungkin karena itu ya, karena konsep yang salah tadi membedakan tentang sikap uang itu. Iya betul. Jadi kayak betul. Ini kan tadi kan gue baru nemu nih, atau gue tadi bantuin orang dapat segini lah gitu. Ya udahlah gue habisin aja lah, toh ini gue dapatnya cuma-cuma gini. Betul. Karena salah menyikapi akhirnya ya itu. Dan gue sendiri sih pernah melakukan itu. Iya pasti lah. Gue juga pernah lah, karena kayak misalnya contoh lah, dulu gue waktu zamannya masih jajan dikasih orang tua. Iya. Nggak sebegitunya sama uang, kayak nggak takut kehilangan uang, nggak takut habis. Jadi kayak misalnya nih, kita sehari dikasih jajan 20, ya habisin 20. Toh besok dapat lagi, udah pasti. Itu kan kayak safety net. Besok dapat lagi 20, besok lagi dapat 20. Jadi kayak hilang pun kayak hilang goceng, nggak apalah hilang goceng, besok dapat ini 20. Jadi kita rasa aware-nya juga nggak kebangun. Beda sama sekarang yang gue udah nyari duit sendiri, bayar apa-apa sendiri. Even untuk minimal untuk gue sendiri kayak bayar kosan, bayar kuliah, terus duit makan segala macem. Jadi cukup aware, kayak contoh awarenya tuh sedetail lu cara nyimpan uang deh. Lu nyimpannya di mana, kayak di dompet apa di. Kalau dulu kan misalnya kayak uang dikuel-kuel atau gimana, ya udah dibiarin aja hilang bodo amat. Kalau sekarang tersimpan rapi, terus balik lagi, terus balik ke topik kayak jadi mikirin buat nabung, karena takutnya nanti misalnya ada kejadian nggak terduga gimana, misalnya nggak ada uang kan susah segala macem. Bikin dana darurat, nabung di instrumen investasi yang low risk. Itu maksudnya semenjak gue punya gaji sendiri atau gue kerja sendiri, gue mulai jadi lebih bijak buat menggunakan uang lah, walaupun memang belum maksimal gitu. Tapi ada perubahan. Pengalaman nabung lu, kalau gue sendiri pengalaman nabung gue dulu, lu pernah nggak sih ngerasain punya duit pertama kali misalnya 5 juta pertama lu dapat 10 juta. Dan menurut gue itu perjalanan yang seru banget, dan pasti ada kayak ininya nggak sih, cara lu sendiri yang itu memang nggak ada acuan bakunya. Dulu tuh gue tulis tau, sih? Itu gue tulis loh. Kayak apa sih kalau resolusi keuangan gitu. Itu resolusi tahunan. Jadi dari dulu tuh setiap tahun tuh gue tulis kayak resolusi tahun ini 10 juta pertama, terus 20 juta pertama. Misalnya udah gue achieve, ya udah gue checklist segala macam. Walaupun duitnya habis lagi, maksudnya entah buat apa, entah buat kebutuhan atau yang lain segala macam. Tapi at least gue punya memori kayak gue udah achieve nih sampai misalnya 100 juta atau gue udah achieve nih sampai 50 juta. Itu saat itu gue selalu checklist kayak gituan. Gue selalu punya achievement keuangan gitu bahasanya. Enaknya kayak gitu ya, kalau misalnya kita bahasanya punya
penghasilan sendiri. Jadi kita ada rasa kayak seneng banget nih pas dapet duit. Terus juga pas ngeluarinnya juga kita bisa lebih bijak. Terus ngejar beberapa tadi resolusi. Kalau tapi lu pernah nggak sih kayak nabung banget gitu yang bener-bener lu kayak lu sebenarnya nggak tahu pengen beli apa atau mungkin ini kalau mungkin nabung aja gitu ya. Nabung aja. Soalnya gue pernah Jan. Jadi kayak gue tuh pengen banget punya duit nih. Jadi pengen ngeliat aja di rekening dengan angka yang segitu gitu. Jadi gue pernah nabung banget sampai di titik tadi lebih dari frugal living, kayak gue pengen berhemat segala macam. Terus juga beli sesuatu yang paling low price dari semuanya. Terus juga nggak beli sesuatu yang nggak terlalu penting. Bener-bener kebutuhan doang yang keluar di setiap bulannya. Tapi setelah gue kenal sama lu ternyata ada yang lebih hemat lagi. Contohnya air isi ulang, ya kan? Gue dulu ya kan gue hemat di bagian isi ulang, tapi kan gue boros di yang lain. Coffee shop ya? Gue boros di hal-hal lain. Iya. Pernah nabung tanpa alasan lah ibaratnya kayak. Ya udah nabung aja dulu, tar mau beli apa ya udah lihat aja ntar, siapa tahu mungkin nanti mau dibeliin apa, atau siapa tahu nanti orang tua kita butuh atau kita yang butuh atau ada sesuatu yang tidak terduga yang bisa akhirnya kita bisa pakai. Pernah gue sampai nabung. Saat ini sih menurut gue cara nabung yang paling enak ya misahin rekening sih. Jadi rekening jajan sama rekening untuk ditabung dipisahkan. Jadi lo bisa tahu ketika rekening jajan lo udah emang menipis ya berarti lo emang harus menipis saat itu. Kalau itu menurut gue masih relate sampai sekarang. Terutama kan ada beberapa bank-bank mungkin yang misalnya ada pocket-pocketnya, pocket-pocket itu bagus banget juga. Karena kalau kita nggak kayak gitu, kalau teman-teman nabungnya masih ngasal gitu ya, digabung-gabung duitnya, yang dapat dari sini digabung, dari sana digabung, nanti impactnya adalah teman-teman ngerasa punya duit yang terlalu banyak, akhirnya habisin lah sisain segini. Itu nggak gini ntar, nggak apa ya? Nggak maksimal nabungnya. Nggak maksimal, malah ntar yang ada ya kepake juga. Iya menurut gua. Nih kita kalau misalnya mau ngebahas nabung ala Gen Z ya, misalnya tips-tips nabung, dan ini pengalaman pribadi juga. Yang pertama bener pisahin rekening itu sebenarnya yang basic banget lah, kita pisahin rekening. Kalau zaman dulu kan pakai celengan, tapi kalau zaman sekarang ya maksudnya lebih digital lah. Minimal lu misalnya buat lu yang udah 18 tahun ke atas, lu punya rekening misalnya di satu bank nih, katakanlah bank BCA lah. Ya itu kan dia bisa bikin beberapa rekening tuh. Nah lu bikin deh tuh misalnya satu buat rekening utama keluar masuk, satu yang khusus buat nabung. Yang kedua lu jangan menurut gue ya, kalau lu mau nabung maksimal jangan aktifin pay later di aplikasi apapun. Jangan aktifin. Menurut gue di aplikasi Shopee, di aplikasi Tokopedia, di aplikasi apapun yang ada fitur pay later jangan diaktifin. Jangan diaktifin. Karena ya itu sangat mengganggu, itu bakal ngedistract tabungan lu. Yang ketiga mungkin belajar instrumen investasi yang low risk. Jadi buat awal-awal, karena kan sekarang banyak kayak informasi di YouTube, di Google, di manapun lu bisa banyak belajar, banyak cari tahu kira-kira gue berinvestasi di mana nih yang cocok nih, yang resikonya rendah, yang reksadana, contoh kayak reksadana, atau misalnya lu mau lebih yang high risk ke kripto. Nah itu tergantung apa ya profil resiko lu masing-masing. Tapi itu menurut gue beberapa tips nabung ala Gen Z yang itu juga gue lakuin. Jadi beberapa hal itu minimal lu 2 dulu deh sebelum lu masuk ke instrumen investasi. Yang pertama pisahin rekening, yang kedua nonaktifin pay later di aplikasi manapun. Karena gue yakin banget nih orang-orang, mestinya orang kayak kita nih, anak Gen Z pasti punya banyak banget aplikasi berbelanja, marketplace, dan rata-rata pasti diaktifin nih pay letternya. Sebenarnya gue diaktifin juga. Nah tapi kan gue sekarang sadar itu bakal ngedisek, jadi gue sharing nih ke kalian impactnya, karena bakal buruk banget ke tabungan. Duit lu bakal habis, lu bakal tergoda dengan barang yang sebenarnya nggak dibutuhin. Nah itu sih menurut gue. Oke deh, thank you banget Jan sharing-sharingnya. Semoga teman-teman bisa sama-sama praktekin. Dan ya pokoknya thank you banget udah nemenin di podcast kali ini. Dan see you guys in the next video.